Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Winda Pramita Adi dengan NIM 19130111017 dari kelas 6C Pendidikan Matematika. Saya akan membahas kajian etnomatematika motif kebun Bali dan cara memperoleh pengetahuannya. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Remaja sebagai pengguna teknologi yang belum bijak mengalami kurang pahamnya terkait budaya sendiri. Nah, untuk hal tersebut, maka perlu diberikan pemahaman atau perlu ditanamkan terkait pemahaman budaya sendiri kepada remaja. Nah, salah satu hal yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman terkait budaya kepada remaja yaitu adanya pembelajaran matematika berbasis budaya. Nah, di sini etnomatematika yang menghubungkan atau mengkaitkan antara matematika dan budaya itu sendiri. Nah, pengintegrasian budaya pada pembelajaran perlu atau sebaiknya dipilih budaya yang memang mudah ditemui dan ada di sekitar siswa atau di sekitar kita. Nah, salah satu budaya yang ada di sekitar kita adalah kebun Bali, di mana kebun Bali ini sering digunakan oleh masyarakat sebagai tempat atau sarana sembahyang ke pura atau ke padmasana. Nah, kebun Bali ini memiliki berbagai warna dan juga motif yang beragam. Jadi motif kebun Bali ini menarik dan ada beragam. Terdapat beberapa penelitian terkait etnomatematika dan hasilnya geometri bidang datar sudah dilakukan. Namun, penelitian-penelitian tersebut memiliki beberapa kekurangan, seperti geometri bidang datar yang ditemui itu mudah disadari, kemudian terlalu sederhana, dan juga geometri bidang datar atau bentuk bidang datar yang ditemui itu terlalu sedikit, yaitu hanya bentuk persegi saja. Nah, oleh karena itu, adanya kajian etnomatematika motif kebun Bali dan cara memperoleh pengetahuannya dapat menutupi kekurangan-kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, apa saja unsur matematika yang terdapat dalam motif kebun Bali? Selanjutnya, bagaimana cara pengrajin memperoleh pengetahuan etnomatematika motif kebun Bali? Dan selanjutnya, bagaimana integrasi etnomatematika motif kebun Bali dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, bab 2 ada kajian pustaka. Yang pertama ada etnomatematika. Nah, etnomatematika menurut Wardani dan Budiarto 2021, etnomatematika adalah kegiatan yang berbentuk studi praktik matematika yang dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan beberapa atau sekelompok budaya dari masyarakat tertentu. Nah, untuk selanjutnya ada motif kebun Bali. Menurut Anggraini 2013, beliau menyatakan bahwa motif adalah corak-corak yang memiliki titik pangkal untuk membentuk suatu ornamen yang berfungsi sebagai penghias untuk suatu bidang, ruang, ataupun benda pakai, sehingga benda-benda tersebut memiliki nilai estetika. Nah, jadi motif kebun Bali ini corak-corak yang ada pada kebun Bali. Seperti itu. Selanjutnya ada pengetahuan. Nah, menurut Setiawan 2017, beliau menyatakan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dengan cara adanya kerja dari panca indera terhadap objek tertentu. Kemudian selanjutnya terdapat penelitian relevan. Nah, ada beberapa penelitian yang peneliti gunakan. Yang pertama ada penelitian oleh Fauzi dan Luluil Magnum 2019 terkait etnomatematika permainan dengklek. Nah, hasilnya adalah terdapat unsur matematika yang ditemukan seperti konsep geometri bidang, hubungan antar sudut, refleksi, logika matematika, dan peluang. Nah, selanjutnya ada penelitian oleh Fajar et al. 2018 terkait etnomatematika pembuatan anyaman bambu di Desa Osing, Banyuwangi,
dengan hasil bahwa ditemukan unsur matematika berupa perbandingan senilai, pengukuran, bangun datar, bangun ruang, serta pola segi 4. Nah, selanjutnya terdapat penelitian oleh Putra et al. 2022 terkait etnomatematika kain tenun Bali dengan hasil penelitian bahwa ditemukan unsur matematika berupa garis lurus, garis sejajar, simetri lipat, kemudian belah ketupat, dan juga segitiga. Nah, selanjutnya ada kerangka berpikir. Jadi pada kerangka berpikir ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Nah, selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah beberapa motif kebun Bali seperti motif sederhana, motif songket, motif batik, motif nagasari, dan motif swastika, serta seorang pengrajin kebun Bali yang berasal dari desa Tigawasa. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu unsur matematika yang terdapat atau yang ada pada motif kebun Bali, cara memperoleh pengetahuannya, dan integrasi etnomatematika motif kebun Bali pada atau dalam pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya ada tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di rumah pengrajin kebun Bali itu sendiri yang beralamat di Desa Tigawase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini ada 3. Yang pertama observasi, kemudian wawancara, dan selanjutnya ada studi pustaka. Kemudian instrumen pengumpulan data pada penelitian ini terdapat peneliti sendiri, di mana pada penelitian deskriptif, peneliti sebagai instrumen kuncinya. Namun selain peneliti sebagai instrumen, penelitian ini juga menggunakan instrumen berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data di sini ada 3. Yang pertama ada reduksi data, kedua ada penyajian data, yang ketiga ada menarik kesimpulan atau verifikasi. Bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ada unsur matematika yang terdapat dalam motif kebun Bali. Nah, berdasarkan hasil dari observasi, studi pustaka, dan wawancara, maka ditemukan unsur matematika pada motif kebun Bali yang dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama ada motif sederhana. Nah, motif sederhana ini adalah motif yang paling mudah dibuat oleh pengrajin kebun Bali. Jadi pada motif ini dapat ditemukan konsep matematika berupa bangun datar, persegi, panjang. Selanjutnya yang kedua ada motif songket. Jadi motif songket ini adalah motif yang diangkat dari motif kain songket sehingga dinamakan motif songket. Nah, pada motif ini juga ditemukan konsep matematika berupa bangun datar seperti belah ketupat, persegi panjang, dan segitiga. Nah, kemudian ada motif batik. Sama seperti motif songket tadi, bahwa motif batik ini juga diangkat dari motif kain batik sehingga dinamakan motif batik. Pada motif batik ini juga ditemukan konsep matematika yang sama seperti kain songket berupa belah ketupat, persegi panjang, dan juga segitiga. Nah, selanjutnya yang keempat ada motif nagasari. Jadi motif nagasari ini berbentuk bunga yang dihubungkan oleh persegi. Motif nagasari ini memang sudah lama tapi masih diminati oleh masyarakat. Nah, pada motif nagasari ini juga ditemukan unsur matematika atau konsep matematika berupa persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, dan juga belah ketupat. Selanjutnya yang kelima ada motif swastika. Nah, pada motif ini yang menarik adalah ada lambang swastika, di mana lambang ini disucikan di agama Hindu. Dan motif ini adalah motif yang dapat dikatakan sebagai bestseller. Jadi pengrajinnya mengatakan seperti itu.
Jadi pada motif ini juga ditemukan konsep matematika berupa persegi panjang, kemudian ada segitiga, trapesium, dan belah ketupat. Nah, selanjutnya ada cara pengrajin memperoleh pengetahuan etnomatematika motif keben Bali. Nah, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengrajin, yaitu Niputu Pranjani Mahantari, di mana beliau adalah kelahiran 1993. Nah, beliau mendapatkan pengetahuan etnomatematika keben Bali dari orang tuanya, yang dimana sampai saat ini orang tuanya masih menjadi pengrajin keben Bali. Nah, hal tersebut menandakan bahwa orang yang diwawancarai melakukan pembelajaran secara non-formal atau mendapatkan pengetahuan secara non-formal. Jadi beliau sempat mengatakan bahwa beliau mendapatkan pengetahuan dari orang tuanya, di mana beliau sudah tertarik terhadap keben Bali ini dari umur 7 tahun. Beliau mulai melihat atau memperhatikan orang tuanya menganyam, kemudian meminta seperti sebitan bambu atau potongan bambu bekas untuk digunakan untuk belajar menganyam. Hingga pada akhirnya pada kelas SMP, jadi tertarik pada SD, dan pada saat duduk di bangku SMP, beliau sudah mampu atau bisa membuat sebuah keben Bali dengan motif sederhana meskipun tidak sempurna. Selanjutnya yaitu integrasi atau matematika motif keben Bali dalam pembelajaran matematika. Nah, bangun-bangun datar yang sudah ditemukan tadi pada motif keben Bali dapat diintegrasikan pada pembelajaran matematika pada materi bangun datar kelas 7 SMP. Jadi guru dapat menggunakan etnomatematika motif keben Bali tadi sebagai bahan apersepsi, jadi apersepsi berupa foto atau video pada materi bangun datar. Jadi hal ini dapat memotivasi siswa untuk mempelajari matematika atau mempelajari materi matematika bangun datar tadi. Selanjutnya, selain menggunakan sebagai bahan persepsi, guru juga dapat menggunakan etnomatematika motif keben Bali untuk membuat soal latihan-latihan kontekstual. Kemudian bab 5 penutup. Yang pertama ada simpulan. Berdasarkan pemaparan tadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pada motif keben Bali terdapat unsur matematika berupa bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, belah ketupat, dan trapesium. Tepatnya, pada motif sederhana ditemukan bangun persegi panjang, kemudian pada motif songket ditemukan bangun belah ketupat, persegi panjang, dan segitiga. Selanjutnya, pada motif batik ditemukan bangun segitiga, persegi panjang, dan belah ketupat. Pada motif Nagasari ditemukan bangun persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, dan belah ketupat, serta pada motif swastika ditemukan bangun belah ketupat, persegi panjang, trapesium, dan segitiga. Kemudian yang kedua, pengrajin motif keben Bali mendapatkan pengetahuan terkait hal ini dari orang tuanya sendiri dan sudah belajar secara non-formal sejak lama. Kemudian yang ketiga, unsur matematika yang ditemukan pada motif keben Bali ini dapat diintegrasikan dalam pembelajaran matematika pada materi bangun datar di kelas 7, di mana guru menggunakan etnomatematika motif keben Bali sebagai apersepsi dan juga pemberian soal-soal kontekstual. Nah, selanjutnya ada saran. Yang pertama, saran bagi mahasiswa. Nah, sebaiknya penelitian ini dapat dikaji lebih dalam dan narasumber yang digunakan bisa ditambah lagi agar informasinya semakin baik. Nah, seperti pengkajian lebih dalam dapat dilakukan untuk penelitian terkait etnomatematika keben Bali yang dilakukan dari awal pembuatannya. Selanjutnya bagi pendidik. Nah, sebaiknya pendidik dapat mengintegrasikan etnomatematika motif keben Bali pada pembelajaran matematika untuk memperkenalkan budaya kepada peserta didik selaku generasi muda. Selanjutnya ada untuk masyarakat Bali, di mana sebaiknya masyarakat Bali melestarikan budaya dengan cara tetap menggunakan keben Bali meskipun kini sudah banyak tempat Banten yang lebih modern. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Saya ucapkan terima kasih.